Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahdudi Putra. Saya dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. NIM A01319040. Kelas Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur kelas B. Angkatan 2019. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari paper yang saya sudah buat yang akan dikirim ke SNTI atau Seminar Nasional Teknologi Industri. Jadi, untuk judul penelitian saya sendiri ialah strategi penerapan sosial media marketing menggunakan Instagram advertising dalam meningkatkan volume penjualan produk di sektor produk furnitur. Bidang yang saya pilih ialah teknik dan manajemen industri, dan topik yang saya pilih ialah manajemen industri dan kerekayasaan. Jadi di sini ada abstrak sendiri itu saya membuatnya pertama adalah karena pandemi COVID-19 ini yang mempengaruhi sektor industri furnitur, maka dari itu kita harus memanfaatkan digitalisasi untuk mengembangkan usaha atau mempertahankan usahanya. Jadi sebagai media promosi, dari media promosi itu kita akan menggunakan salah satu platform yaitu media sosial, terutama di Instagram. Jadi secara singkatnya seperti itu di abstraknya. Dan untuk hasil yang akan didapat dari studi teknologi ini ialah meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan volume penjualan. Seperti itu. Untuk kata kuncinya sendiri ada digital marketing, media sosial, itu Instagram, dan pandemi. Oke, mungkin lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Pertama ada pendahuluan. Oke, jadi latar belakang masalah ini berawal dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan sistem pemasaran harus serba digital, dan lahirlah ide untuk menggunakan Instagram advertising. Jadi sini ada segitiga terbalik ya, segitiga terbalik pertama dari latar belakang pertama yaitu pandemi yang lebih luas, terus kita kerucutkan ke digital marketing. Digital marketing sendiri nanti akan dikerucutkan lagi ke sosial media advertising, lalu ke Instagram Ads, dan langsung ke peningkatan penjualan ke furnitur. Ini ada referensi di pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu saya mengambil 5 referensi. Yang pertama dari F. Octaviani and D. Rustandi. Jadi digital marketing nih. Jadi dimana pada pemasaran produk sebaiknya menjadi referensi untuk para pembisnis dalam memasarkan produk yang dihasilkan suatu perusahaan agar lebih dikenal secara luas oleh masyarakat. Jadi ini kesimpulannya saya dapat dari Octaviani dan Rustandi. Digital marketing memang harus digunakan ya untuk mempertahankan pembisnis di dalam era ini gitu. Di era pandemi yang serba digital, serba dunia maya, serba kita tidak bisa melakukan apapun di dalam rumah. Di pemasar itu harus berpikir bahwa mengubah teknik pemasarannya dari konvensional ke modern, lebih ke digital seperti itu. Nah, ini di studi juga dijelaskan bahwa kehadiran media sosial membawa dampak perubahan secara berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi yang biasanya mulut ke mulut atau pintu ke pintu sekarang berubah menjadi serba digital. Namun juga menyebabkan komunikasi yang berlangsung menjadi lebih efektif. Nah, jadi lebih efektif ya dalam bukannya kita secara digital itu nambah jelek tapi nambah bagus karena kita dapat meraih komunikasi yang lebih instan ya. Jadi 24 jam tanpa halangan atau batasan seperti itu. Jadi lebih efektif. Terus menurut Kas Hetri, jadi ini salah satu juga iklan melalui media sosial. Jadi kan dari digital marketing ke media sosial itu membantu pemasar dalam menarik konsumen dengan harga yang rendah dan dalam hitungan waktu yang lebih cepat. Nah, jadi harga yang lebih rendah itu daripada kita menyewa sebuah showroom, terus kita nanti ada biaya pegawainya, ada biaya listrik, terus dan lain sebagainya. Kita juga harus brosur kalau secara offline ya atau konvensional itu. Nah, itu kan mempunyai harga yang lebih tinggi ya pastinya daripada kita beriklan di media sosial. Nah, di media sosial sendiri kan paling untuk harganya sendiri itu kita bisa menentukan gitu. Nah, dan dalam hitungan waktu yang lebih cepat ya pastinya. Karena jangkauan dari media sosial sendiri itu sangat luas. Kalau kita cuma di offline atau di konvensional metode tradisional, kita cuma bisa mendapatkan pasar di area sekitar kita. Kalau di media sosial itu akan jadi lebih luas. Ditambah kita juga dapat review konsumen yang membantu menarik konsumen. Jadi review itu bisa didapat dari komentarnya, terus nanti setelah menggunakan mereka juga menyebarkan ya. Jadi kayak minta review, kita bisa minta review kepada konsumen dan kita bisa
post juga, oh ini reviewnya bagus dan lain sebagainya. Terus untuk selanjutnya ada dari Kurniawan, Instagram menjadikan fungsi. Nah, ini fungsi Instagram menyediakan kolom untuk mengisi berbagai informasi seperti umur, lokasi, hobi, kegiatan, dan informasi lain yang sangat dibutuhkan untuk melakukan segmentasi pasar dalam aktivasi marketing. Nah, ini juga yang sangat penting menurut saya dalam menentukan segmen jadi ya. Nah, jadi di Instagram itu, di Instagram advertising itu kita bisa dapat memilih umur, lokasi, hobi, dan lain sebagainya. Jadi segmennya itu lebih tepat gitu, jadi lebih tepat sasaran untuk meraih pelanggan potensialnya seperti itu. Lalu terakhir ada dari BJ Ansori. Yang pertama BJ Ansori. Jadi di aspek inovasi desain akan menjadi tumpuan utama dalam penentuan konsumen membeli produk furnitur. Jadi ini lebih ke furniturnya ya. Jadi inovasi desain. Nah, inovasi desain yang secara visual dapat dicermati melalui kemasan keseluruhan dari produk itu yang telah merepresentasikan beberapa muatan aspek desain yang berhubungan dengan penggunaan material, fungsi suatu produk, kualitas warna, menarik, dan ukuran produk furnitur. Jadi ini dari kita menggunakan Instagram itu kita selain mempromosikannya bagaimana melalui Instagram, kita juga harus melihat aspek desain dari furniturnya. Jadi nggak sembarangan. Nah, aspek furnitur yang kita dapat itu harus meliputi beberapa aspek desain. Nah, dan juga inovasi ya, aspek inovasi seperti itu, supaya penjualan kita melalui Instagram advertising itu optimal. Jadi nggak sembarangan juga buat konten iklannya. Nah, itu untuk pendahuluan. Lanjut ke metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah analisis deskriptif menggunakan stilisator yang berupa data sekunder yang bersumber dari beberapa jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dan dengan topik penelitian. Jadi datanya itu dari sumber jurnal lain. Nah, ini penelitian terdahulu itu ada dari Made Vegraya, Fayandari tentang konten visual oleh konsumen dalam folder dan berlanjutan. Nah, ada 6 pokoknya untuk referensinya dari Wendra Setiawan dan Hendy Sama, Yohana Asmara Dewi, ada Redu R. Endika dan Cindy Jovita, Hafiz Irfansyah dan Ernita Yusida, dan Alam Nur Salam Al Faruq. Jadi untuk judul sendiri mungkin bisa lebih dibaca ini ya secara langsung ya, supaya mempersingkat waktu. Seperti itu. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, jadi ini jadi pembahasan pertama di digital marketing. Nih, kita bisa lihat nih ada foto di mana pusat pembelanjaan di Bekasi itu kosong. Ini memang nggak ada ya di dalam pandemi ini. Untuk berjualan secara offline itu susah. Seperti itu. Nah, jadi kita harus memanfaatkan digitalisasi dengan kemajuan teknologi ini untuk membuat pelaku usaha beradaptasi untuk tetap bertahan dan mengembangkan strategi pemasaran. Nah, salah satu strategi pemasaran digital akan memberikan banyak informasi terkait produk yang dijual, promosi produk, percaya konsumen terkait produk, dan tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan penjualan berpengaruh pada profit komoditas produk penjualan itu sendiri. Jadi ini referensi juga dari kesimpulan jurnal lain yang seperti ini dari pemasaran tambah ini. Terus ada juga penggunaan digital marketing juga memberikan efek komunikasi yang lebih intensif serta efektif yang kepada para pelanggan dengan proses yang tergolong mudah dan murah. Itu juga pendapat dari T. Pardiani dengan judul terhadap peningkatan volume penjualan. Jadi ini juga saya mengambil referensi dari beberapa jurnal untuk meyakinkan bahwa digital marketing itu memang benar-benar harus dilakukan dan sangat efektif. Lanjut. Nah, sini dari digital marketing, salah satu strategi pemasaran yang efektif itu kita menggunakan media sosial. Jadi setelah digital marketing, kita perkecil lagi lingkupnya ke media sosial. Jadi kan kalau digital marketing itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah media sosial. Nah, ini adalah salah satu yang sangat efektif untuk meningkatkan konversi penjualan. Nah, ini menurut PW Widyaningrum ya. Menerapkan strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial berbasis jaringan sosial sangat efisien karena mendapatkan peluang konsumen potensial jauh lebih besar daripada menggunakan strategi pemasaran konvensional. Seperti itu. Nah, ini. Jadi dari media sosial sendiri, salah satu aspek yang paling penting ialah
foto ya, pemilik foto dan informasi yang menarik. Jadi kita nggak sembarangan ya, nggak sembarangan juga ngiklanin. Nah, salah satu yang paling penting ya di foto dan informasinya. Nah, konsumen umumnya ini salah satu referensi yang saya ambil dari sebuah website. Jadi konsumen umumnya menginginkan visualisasi atas produk. Jadi ada kalau misalnya produk itu semakin menarik bentuknya, semakin bagus gitu. Nah, nilai yang akan berpengaruh lah kepada psikologis konsumen apakah akan membeli atau tidak. Nah, ini ada 6 faktor yang mungkin akan berpengaruh pengaruh foto produk dalam konten digital marketing. Yang pertama adalah faktor penentu keputusan pembelian. Jadi foto itu akan mempengaruhi itu. Yang kedua adalah dengan foto produk yang bagus, maka barang sederhana bisa memiliki nilai harga atau jualnya tinggi. Jadi kalau foto produknya yang bagus, foto produk bagus, itu juga otomatis akan meningkatkan harga jualnya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, semakin menarik, pastikan konsumen makin percaya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah memberikan kesan mudah diingat, pasti. Dan yang kelima adalah menarik perhatian di sosial media. Itu juga pasti ya, kalau bagus pasti menarik perhatian. Dan yang keenam adalah mempermudah mengenai produk yang dijual. Nah, alasan konten foto yang menarik berperan penting dalam iklan di sosial media turut didukung dengan adanya penelitian Made Vegraya atau Oya Getari tahun 2019 yang berjudul konten visual oleh konsumen dalam mempromosikan usaha kuliner berkelanjutan. Nah, konten visual berupa foto memberikan nilai lebih dengan menciptakan koneksi khusus terhadap sebuah brand. Pembuatan konten visual merupakan bantuan promosi berkelanjutan yang dapat mempertahankan brand awareness bahkan sehingga meningkatkan daya saing usaha. Nah, ini salah satu yang saya ambil ya kesimpulannya. Lanjut ke Instagram advertising. Jadi Instagram itu memiliki beberapa fitur. Salah satunya ialah fitur advertising yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam menawarkan produknya. Nah, ini hasil penelitian Wendra Setiawan dan Hendy tahun 2020 sama yang berjudul penerapan digital marketing menggunakan Instagram pada toko Raya Furnitur menunjukkan bahwa media sosial Instagram lebih mudah dimengerti oleh banyak orang pada berbagai usia karena Instagram memberikan pelayanan utamanya melalui gambar dan video sehingga orang dapat dengan mudah untuk melihat iklan atau brosur yang dibagikan melalui media sosial di Instagram. Nah, lalu kemudahan dan fasilitas inilah yang menjadi elemen penting pemasar untuk dapat meningkatkan volume penjualan. Nah, ini menurut penelitian Yohana Asmara Dewi tahun 2009 yang berjudul Peran Instagram sebagai media promosi dalam meningkatkan jumlah pengunjung pada kafe Universitas Semarang. Strategi pemasaran menggunakan Instagram dengan memanfaatkan kegiatan pembelian media sosial dengan memanfaatkan fitur foto dan video, anotasi interaktif, judul dan lokasi pesan, tagar atau tag, iklan dan aksi Instagram menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan. Jadi dari penelitian ini didapatkan bahwa Instagram advertising pasti akan ada bukti nyatanya meningkatkan volume penjualan jika dilakukan dengan cara yang benar seperti tadi. Nah, ini jika foto dan informasinya yang pasti menarik, dia ada syaratnya harus itu dulu, pasti akan meningkatkan penjualan. Nah, selain itu juga Instagram Ads juga dapat membantu pelaku usaha dalam membangun brand awareness. Nah, juga ada menurut penelitian yang dilakukan oleh Alam Nur Salam Al-Faruq tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Instagram Ads dalam membangun brand awareness clothing line HB, The Effect of Instagram Ads in Creating the Brand Awareness of Clothing Line HB, menyatakan bahwa Instagram Pictures Ads memiliki pengaruh lebih baik dalam membangun brand awareness. Seperti itu. Jadi ini udah ada penelitiannya di variabelnya dan disimpulkan bahwa memang Instagram advertising memiliki pengaruh yang lebih baik untuk membangun brand awareness. Lanjut yang berikutnya, dalam periklan Instagram, pemasar perlu memperhatikan beberapa aspek penting untuk kesuksesan strategi promosinya. Nah, ini seperti yang tadi nih. Jadi ada aspek penting yang harus diraih. Yang pertama adalah konten atau video harus dikemas dengan menarik dan unik, sehingga calon pelanggan tertarik mengklik iklan yang dibuat. Nah, alasannya juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Deru R. Indika dan Cynthia Jovita yang berjudul Media Sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Yang membuktikan bahwa aplikasi media sosial Instagram yang menunjukkan sharing foto atau gambar terbukti punya korelasi yang kuat dalam mempengaruhi minat beli konsumen. Jadi foto atau gambar itu memang terbukti ini akan mempengaruhi minat beli konsumen. Jadi kalau misalnya foto atau video itu jelek, maka ya berpengaruh juga peminatnya semakin berkurang.
kalau misalnya foto atau gambar atau video yang kita lakukan itu menarik, pasti juga mempengaruhi keminat beli konsumen seperti itu. Lalu selanjutnya ini yang terakhir ya. Selain itu, untuk memastikan hasil dari pengguna Instagram, perlu dilakukan sampel selama seminggu setelah iklan running untuk memastikan bahwa segmen dan kata kunci yang diiklankan membuahkan hasil atau tidak. Jadi kita nggak sembarangan nih. Misalnya nih, kita punya produk furnitur, kita jual di Instagram Ads, pakai Instagram Ads ya, dengan tagline, dengan kata kunci sekian, dan dengan segmen yang akan kita raih seperti ini. Nah, seperti itu kita nggak sembarangan nih. Nah, kita harus punya strategi untuk sampel dulu lah selama seminggu. Selama seminggu tuh apakah ada yang beli atau ada yang menarik apa ya, tanya-tanya dan lain sebagainya. Jika memang ya ternyata tidak ada nih yang tanya atau yang itu, berarti emang segmen kita salah, atau mungkin ada 3 nih yang menjadi krusial nih yang dalam iklan. Pertama, dari materi iklannya yang salah, target iklannya yang salah, atau konversi penawaran produknya yang mungkin pertama mungkin kemahalan, atau apa ya, produknya kurang menarik dan sebagainya. Jadi 3 itu seperti materi iklan, target iklan, dan konversi penawaran produk akan mempengaruhi mempengaruhi untuk membeli atau tidak. Jadi kita harus melakukan sampel dulu. Kalau misalnya sampelnya memang berhasil, pasti ya 3 itu pasti baik gitu. Jadi harus dilakukan sampel. Kalau misalnya memang belum baik, maka kita harus evaluasi, kita teliti dari ketiga ini itu apa yang salah, lalu kita iklankan lagi gitu. Kita buat sampel lain lagi. Kalau berhasil ya udah, alhamdulillah kita dapat keuntungan seperti itu. Nah, ini juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Irfansyah dan Yusida tahun 2020 yang berjudul Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Media Instagram pada Fall Covid selama pandemi COVID-19. Nah, mereka melalui Instagram Ads dengan foto, video, anotasi interaktif, judul, dan lokasi target yang tepat diketahui mengurangi penjualan dengan peningkatan yang signifikan. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, ini kesimpulan yang didapat. Jadi kesimpulan yang didapat adalah dengan adanya pandemi COVID-19 membuat para pelaku usaha harus mengubah strategi pemasaran yang semula secara konvensional menuju ke digital marketing. Digital marketing terbukti menjadi peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku usaha dalam meningkatkan volume penjualan. Dalam praktek meningkatkan penjualan, sosial media advertising menggunakan Instagram menjadi salah satu cara yang terbukti ampuh meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Instagram advertising memiliki fitur utama untuk menargetkan calon pelanggan berdasarkan beberapa kategori sesuai segmen yang akan diraih, sehingga pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan potensial yang cukup besar. Maka dari itu, implementasi strategi sosial media advertising melalui Instagram perlu diimplementasikan dalam industri fundamental furnitur guna mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan produk furnitur di era pandemi COVID-19. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.